Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada tiga kondisi, tiga keadaan di mana orang mendatangi dukun, dan tiga kondisi inilah yang menentukan halal haramnya dia mendatangi dukun atau yang kita sebut dengan istilah paranormal atau orang pintar. Pertama, orang datang ke dukun itu memang untuk meminta informasi, bertanya tentang sesuatu, lalu membenarkan perkataan dukun sambil meyakini bahwa dukun itu memang punya kemampuan untuk mengetahui hal-hal gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kalau dia datang ke dukun dengan kondisi seperti ini, maka ini tidak diragukan lagi, pelakunya menjadi kafir alias murtad, karena itu yang dieksplisitkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang ke seorang dukun lalu membenarkan perkataannya, maka dia telah beringkar, telah kafir dengan apa yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini kondisi yang pertama, kondisi yang membuat orang keluar dari agama Islam karena sebab mendatangi, membenarkan dan meyakini. Nah, kondisi kedua, kondisi di mana orang datang kepada dukun hanya sekedar datang untuk bertanya tanpa membenarkan. Dia datang bertanya tapi dia tidak membenarkan, tidak meyakini apa yang disebutkan oleh seorang dukun itu, maka ini juga bermasalah, ini juga hukumnya haram. Ini yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW, man ata arrafan, siapa yang mendatangi arraf, dukun begitu, fasa'alahu, kemudian dia bertanya, fala tuqbal salatuhu arba'ina yauman, sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Maksud tidak diterima sholatnya 40 hari ini adalah tidak mendapatkan pahala sholat. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, kita dapat gugur kewajiban sekaligus dapat pahala. Orang yang datang ke dukun begitu, maka setelah dia datang ke dukun itu tidak diterima. Kalau dia tidak membenarkan perkataan dukun, mengingkari perkataan dukun, datangnya itu sudah membuat sholatnya gugur kewajibannya, tapi dia tidak mendapatkan pahala. Ini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim begitu. Sedangkan kondisi pertama telah menjadi kafir karena dia telah mengingkari sifat Allah. Salah satu sifat Allah adalah laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak sama dengan makhluknya. Kemudian dia menetapkan sifat kepada makhluk, yaitu sifat mengetahui sesuatu yang gaib. Itu kan sifat yang hanya Allah saja yang punya. Lalu dia sematkan itu, dia meyakini bahwa ada makhluk yang punya sifat seperti itu, maka dia telah mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua datang tapi tidak membenarkan, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari, artinya sholatnya sah, gugur kewajibannya, tapi tidak mendapatkan pahala. Nah, kondisi yang ketiga, orang datang kepada dukun tapi bukan untuk bertanya, bukan juga untuk membenarkan, justru untuk mengumpulkan data serta fakta agar disampaikan kepada masyarakat tentang dusta si dukun tersebut. Jadi dia datang untuk niat sebaliknya. Jadi niat untuk menjatuhkan si dukun, untuk membuktikan kebohongan dan dusta si dukun di depan khalayak ramai. Orang seperti ini nggak dapat keharaman, apalagi dosa. Orang seperti ini malah dapat pahala. Karena bisa jadi sesuatu yang dikerjakan itu sebuah kesunahan, atau malah bisa jadi kewajiban. Kalau dia hanyalah satu-satunya orang yang mampu melakukan itu, dan di tengah masyarakat semuanya amar ma'ruf terhadap dukun ini tidak dilaksanakan, hanya dia yang melaksanakan, maka ini jadi kewajiban bagi dia. Maka karena ini kewajiban, hukumnya bukan dosa tapi malah berpahala. Itu tiga kondisi. Jadi mendatangi dukun itu tidak mutlak diharamkan, tergantung dengan niat dan juga kondisi datang jadi kepada seorang dukun. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan penting teman-teman yang dirahmati Allah mengetahui, konteks datang kepada dukun untuk zaman sekarang tidak berarti kita datang dengan badan kita bertanya gitu. Akses terhadap dukun sekarang terbuka seiring terbukanya informasi. Dukun menyediakan kanal informasi melalui layanan YouTube-nya, layanan Instagram-nya, layanan Facebook-nya. Itu pun sama maknanya.
mendatangi untuk bertanya. Maka hindari hal-hal yang seperti itu semua agar kita terhindar dari kelompok orang yang datang ke dukun dengan kondisi 1, 2. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.